Hi everybody, welcome to this channel. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa di channel ini kita akan belajar, kita akan membahas materi-materi yang dijumpai di sekolah, baik di tingkat SMA maupun SMK. Sebelum kita lanjut pada materi kita di saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan juga mensubscribe channel ini demi pengembangan channel ini ke depan. Baik, untuk materi kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan di kelas 12 SMA maupun SMK, yakni materi mengenai because and because of. Jadi kita akan membahas bagaimana penggunaan kata because dan because of dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita pahami bersama penggunaan because dan because of. Because dan because of ini dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu karena atau sebab. Sekali lagi, arti dua kata ini, because dan because of, itu sama artinya, yaitu karena. Kedua kata ini juga dipakai pada kalimat yang berisi tentang sebab, akibat. Tapi, meskipun memiliki arti yang sama, kata because dan because of itu memiliki aturan penggunaan yang sangat berbeda. Nah, di materi kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan dari dua kata ini. Sebetulnya, untuk membedakan penggunaan kata because dan because of dalam bahasa Inggris itu bisa dibilang tidak terlalu sulit. Untuk tahu kapan Anda harus menggunakan because atau kapan menggunakan because of, Anda bisa melihat dari penggunaan kata atau kalimat alasan setelah dua kata tersebut. Jadi, perbedaannya adalah setelah kata because dan setelah kata because of, di situ ada disebutkan alasannya. Nah, kita bisa membedakan penggunaan because dan because of itu dengan melihat kalimat alasan setelah dua kata tersebut. Jika Anda hanya menulis sebuah pernyataan alasan dalam bentuk noun atau noun phrase, noun itu kata benda, noun phrase itu frase kata benda saja, maka Anda harus menggunakan because of sebelum kata noun atau noun phrase tersebut, sebelum kata benda atau frase kata benda tersebut. Sedangkan jika Anda menulis pernyataan alasan dalam bentuk kalimat yang memiliki subjek dan verb atau kata kerja, maka Anda bisa menggunakan because sebelum menulis kalimat tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, kalimat yang menggunakan because of, lanjutannya lebih pendek. Sedangkan kalimat yang memakai because, lanjutannya lebih panjang. Nah, ini yang lebih mudah bagi kita untuk memahami. Kalau kita masih agak bingung dengan penjelasan sebelumnya tadi yang memang agak membingungkan, agak ribet mungkin. Nah, kalau di sini saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau menggunakan because of, itu lanjutannya lebih pendek karena cuma diikuti noun atau noun phrase. Sedangkan kalimat yang memakai because, itu lanjutannya lebih panjang karena dia dalam bentuk kalimat lengkap, ada subjek, ada predikatnya. Mari kita lihat contoh ini. I didn't go to school yesterday because I was ill. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin karena saya sakit. Kalimat kedua. I didn't go to school yesterday because of illness. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin karena sakit. Inti dua kalimat ini sebenarnya sama. Tapi mari kita perhatikan. Untuk kalimat pertama yang memakai because, lanjutannya di situ
lebih komplit, lebih panjang karena memakai kalimat I was ill. Saya sakit. Ada I sebagai subjek, was-nya to be, kemudian ill itu adjective, kata sifat. Sedangkan kalimat kedua yang memakai kata because of, dia lebih singkat. Setelah kata because of hanya diikuti dengan illness, yaitu sakit atau penyakit. Jadi jelas bahwa kalau memakai because, dia harus diikuti dengan kalimat lanjutannya yang lebih panjang. Karena diikuti dengan kalimat yang memakai subjek dan predicate. Sedangkan kalau memakai because of, itu hanya diikuti dengan noun, kata benda, atau noun phrase, frase kata benda. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan other examples, contoh-contoh yang lain. Mary is going home because she gets injured. Mary pulang ke rumah karena dia terluka. Ini memakai because. Kalau memakai because of, kira-kira seperti ini. Mary is going home because of injury. Mary pulang ke rumah karena luka. Jadi sebenarnya inti kalimat ini sama, tapi mari kita perhatikan perbedaan penggunaannya. Sekali lagi, kalau memakai because, dia harus diikuti lanjutannya dengan kalimat yang utuh, yang ada subjek, ada predicate-nya. Ya, she gets injured. Tapi kalau memakai because of, itu langsung hanya diikuti dengan noun atau kata benda, yaitu injury, yang berarti luka. Next, contoh berikut. I am bored because his speech is too long. I am bored because his speech is too long. Saya bosan karena pidatonya terlalu panjang. Setelah kata because diikuti dengan his speech is too long. Pidatonya terlalu panjang. Ini kalimat yang complete karena ada his speech, subjek, ada is to be-nya, kemudian ada too long. Nah, bagaimana kalau hanya memakai because of? Dia simple. I am bored because of his speech. Hanya seperti itu saja. Saya bosan karena pidatonya. Next example. Ben is worried because the rain is still heavy. Ben khawatir karena hujan masih deras, masih lebat. Nah, kalimat lainnya memakai because of. Ben is worried because of the rain. Ben khawatir karena hujan. Simple. Jadi setelah kata because of hanya diikuti dengan noun. Sedangkan di atas kalimat sebelumnya setelah kata because itu diikuti dengan kalimat yang lengkap. The rain is still heavy. Aturannya seperti itu. Untuk kata because tidak bisa kalau kita hanya lanjutkan dengan noun seperti because of. Tidak bisa Ben is worried because the rain. No. Kita harus jelaskan lebih complete. Because the rain is still heavy. Kalau cuma singkat memakai the rain, kita cukup memakai because of the rain. Okay, next example. Jane makes a cake because her mother wants it. Jane makes a cake because her mother wants it. Jane membuat kue karena ibunya menginginkan. Kalimat pertama tadi memakai because. Kalimat kedua memakai because of. Jane makes a cake because of her mother. Jane membuat kue karena ibunya. Lebih simple, lebih singkat. Ya, karena langsung ke kata bendanya. Oke, jadi kesimpulannya formula kalimat untuk kalimat yang memakai because itu diikuti dengan sentence, kalimat yang di dalamnya sudah ada subjek, ada verb, ataupun to be. Sedangkan kalau untuk kalimat yang memakai because of, selanjutnya diikuti hanya dengan noun atau noun phrase, kata benda atau frase kata benda. Jadi because of dia lebih simple, lebih singkat, lebih pendek dibanding kalau memakai because yang harus diikuti dengan kalimat yang lebih kompleks, lebih panjang. Oke, jadi pembahasan materi sudah selesai dan saat ini ada exercise, ada latihan dengan petunjuk
Complete the sentences with because or because of. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan because atau because of. Berarti Anda memilih apakah memakai because atau memakai because of. Oke, ada 7 nomor di sini. Saya akan memberikan contoh dulu buat Anda. Misalnya untuk nomor 1. I don't think they'll be able to arrive by today, blah blah blah, the storm. I don't think they will be able to arrive by today, blah blah blah, the storm. Saya tidak berpikir mereka akan bisa tiba hari ini, titik-titik, badai. Kira-kira untuk nomor 1 ini apakah menggunakan because atau because of? Nah, sekali lagi, kuncinya adalah kita melihat kata atau kalimat setelah bagian yang kosong ini. Nah, setelah bagian yang kosong ini diikuti dengan kata the storm, badai. Cukup singkat. Dan storm ini adalah noun atau kata benda. Maka untuk nomor 1 ini yang tepat adalah because of the storm. Jadi kalimat utuhnya menjadi I don't think they'll be able to arrive by today because of the storm. Saya tidak berpikir mereka akan tiba hari ini karena badai. Ya, jadi untuk kalimat pertama memakai because of karena lanjutannya hanya the storm, bukan dalam bentuk kalimat yang panjang. Next, number 2. I will wear my jacket, blah blah blah, the weather is so cold. I will wear my jacket, saya akan memakai jaket saya, titik-titik, the weather is so cold, cuacanya begitu dingin. Nah, untuk nomor 2, apakah kita akan memakai because of atau because? Sekali lagi yang menjadi kuncinya adalah kalimat setelah bagian yang kosong ini. Di sini diikuti dengan setelah bagian yang kosong ini ada kalimat the weather is so cold, cuacanya begitu dingin. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah yes, because. Jadi untuk nomor 2 dia memakai because karena lanjutannya di sini adalah kalimat yang memiliki subjek to be, ya. The weather is so cold. Kalimat yang panjang. Tidak seperti kalau memakai because of yang hanya diikuti dengan noun. Jadi lengkapnya untuk nomor 2 adalah I will wear my jacket because the weather is so cold. Saya akan memakai jaket saya karena cuaca begitu dingin. Oke, sudah ada 2 contoh untuk nomor 3 sampai nomor 7. Silakan Anda kerjakan. Semoga Anda sudah bisa memahami materi ini dan Anda bisa mengerjakan sisa latihan ini dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi di akhir pembelajaran kita saya akan berikan kesimpulan. Saya mengingatkan lagi bahwa kalimat yang menggunakan because of itu lanjutannya lebih pendek karena hanya diikuti dengan noun atau noun phrase, kata benda atau frasa kata benda. Sedangkan kalimat yang memakai because lanjutannya lebih panjang karena lanjutannya itu dalam bentuk kalimat yang sudah, ya, kalimat yang lengkap, ada subjek, ada predikatnya. Dan untuk formula kalimatnya, because diikuti dengan sentence, subject plus verb atau to be. Sedangkan because of diikuti dengan noun atau noun phrase. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah belajar lewat channel YouTube ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membuat Anda memahami bagaimana penggunaan because dan because of. Jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan juga mensubscribe channel ini demi pengembangan channel ini ke depan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran yang berikutnya.